Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan hari ini, berjalan dalam kekuatan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memiliki agenda dan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Kita mungkin tidak memahami prosesnya, tetapi kita dapat mempercayainya. Kita juga dapat selalu percaya bahwa ketika kita mengikuti rencananya, tidak hanya Tuhan yang akan dimuliakan melalui hal itu, tetapi kita akan dikuatkan dan diberkati. Bayangkan jika bangsa Israel berjalan ke tanah perjanjian mereka dengan iman, bukan ketakutan. Bayangkan laporan yang tersebar ke seluruh negeri, diselamatkan secara ajaib dari perbudakan di Mesir, ditopang dengan makanan dari surga. Orang yang tidak mengenal pelatihan militer menjatuhkan prajurit terkuat dan terbesar di negeri itu. Siapa yang tidak ingin mengikuti Tuhan yang bisa melakukan hal itu? Tuhan telah mengatur umatnya untuk kemenangan besar, tetapi mereka tidak dapat melihat melampaui rasa takut mereka. Kisah setiap orang terlihat berbeda, tetapi prosesnya mengalir hampir sama. Di depan kita berdiri sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita berpikir kita tidak bisa mendapatkannya. Kita meragukan kemampuan kita atau gagal melihat jalan menuju kemenangan. Apapun itu, kita membiarkan rasa takut dan keraguan mencuri apa yang dijanjikan bagi kita. Ketika Musa mengirim mata-mata, dia memberitahu mereka, "Beranilah dan bawalah sebagian dari buah-buahan di negeri itu." Keberanian disertai dengan lutut gemetar dan jantung berdebar. Apa yang membuat kita melangkah maju saat kita ketakutan tidak ada hubungannya dengan kekuatan otot kita. Itu ada hubungannya dengan kekuatan kepercayaan kita. Kepada siapa kita percaya? Jika kita percaya pada kemampuan kita sendiri, kita hanya bisa melangkah sejauh ini. Kemampuan kita ada batasnya, tetapi kemampuan Tuhan bagaimanapun tidak terbatas. Jika kita mempercayai kemampuannya, Dia akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan bisa kita datangi. Sangat penting perintah untuk berani dikaitkan dengan perintah untuk memeriksa buah. Tuhan tidak menyuruh kita untuk berani dengan iman yang buta dan tidak masuk akal. Dia menunjukkan kepada kita apa yang dapat kita peroleh ketika kita percaya kepadanya. Buah dari tanah yang dijanjikan sangat besar, begitu pula orang-orangnya. Tuhan sering bekerja seperti itu. Dia memberikan pahala terbesar ketika iman terbesar dibutuhkan. Salah satu interaksi menarik antara Yesus dan orang banyak yang dia sembuhkan terjadi di Markus 9. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang membawa anaknya untuk disembuhkan. Para murid gagal menyembuhkan anak-anak itu, dan sang ayah memohon kepada Yesus untuk campur tangan. Permintaan sang ayah menunjukkan keraguannya. Dia berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tanggapan sang ayah adalah salah satu yang sering kita ulangi ketika kita menghadapi keraguan dan ketakutan kita. Ayah itu berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Terkadang jalan yang Tuhan panggil untuk kita jalani dikelilingi oleh raksasa yang menakutkan dan musuh yang perkasa. Tetapi jika kita melihat, kita dapat melihat buah berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita ragu, kita fokus pada hal yang mustahil. Tetapi ketika kita percaya, kita fokus pada Tuhan. Apapun yang Anda hadapi dan alami hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan lebih besar. Jika Dia memanggilmu untuk berjuang, percayalah bahwa perjuangan itu ada tujuannya. Masing-masing dari kita memiliki tanah yang dijanjikan, namun di sisi lain ada pencobaan yang akan kita hadapi. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mengatasi apa yang menghalangi jalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berjalan dalam kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.